Oke, kita mulai ya. Pernah dengar soal proyek teknologi informasi yang ya gitu deh, sering kali berantakan? Nah, ternyata ada loh ilmunya buat menjinakkan kekacauan itu. Namanya manajemen proyek sistem informasi, atau biar gampang, kita sebut aja MPSI. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin solusi, kita lihat dulu deh, seberapa parah sih emang masalahnya? Coba bayangin ini, ada sebuah studi dan hasilnya, wow, hampir sepertiga, ya 31% dari semua proyek TI itu dibatalin gitu aja. Belum juga selesai. Kebayangkan, sumber daya yang kebuang sia-sia. Terus gimana nasib proyek yang selamat dan lanjut? Nah, ini lebih gila lagi. 88%, hampir 9 dari 10 proyek itu molor dari jadwal, bengkak biayanya, atau malah dua-duanya sekaligus. Soal bengkak biaya, ini bukan cuma naik dikit-dikit loh. Rata-rata, biayanya itu melonjak sampai 189%. Itu artinya, biayanya hampir 2 kali lipat dari rencana awal. Jadi, kesimpulannya jelas banget kan? Ada sesuatu yang bikin proyek teknologi ini beda. Bikin dia jadi luar biasa rentan gagal, dan susah banget buat diselesaikan dengan benar. Ini nih yang bikin kita mikir, kenapa sih bisa gitu? Apa yang bikin dunia TI ini spesial banget susahnya? Dan yang paling penting, terus gimana dong solusinya? Masa dibiarin aja? Nah, untungnya ada solusinya. Ini adalah sebuah bidang spesialis dalam manajemen proyek. Disinilah MPSI, atau kepanjangannya Manajemen Proyek Sistem Informasi, masuk sebagai pahlawan. Dia yang bawa aturan main ke dunia teknologi yang seringkali kompleks ini. Penting banget nih buat dicatat. MPS itu bukan sekedar checklist yang harus dikerjakan. Bukan. Ini tuh sebuah proses. Proses lengkap dari mulai merencanakan, ngatur tim, bagi-bagi tugas, semuanya demi satu hal, mencapai goal teknologi yang emang jadi tujuan organisasi. Oke, biar kita makin ngerti kenapa kita butuh pendekatan khusus kayak MPSI, kita harus gali lebih dalam. Kenapa sih proyek TI itu beda dari proyek lain? Gini deh, coba kita bandingin sama proyek bangun jembatan. Bahannya kan jelas, beton, baja, dari awal sampai akhir ya itu-itu aja. Nah, proyek TI, wah, beda cerita. Bahasa pemrogramannya, platformnya, bahkan hardware-nya, itu semua bisa jadi kuno di tengah jalan. Lingkungan yaitu bergerak super cepat. Hukum Moore ini contoh paling pas buat ngegambarin seberapa cepat perubahannya. Coba deh pikirin, fondasi dasar dari teknologi yang lagi Anda bangun itu bisa berubah total di tengah-tengah pengerjaan proyek. Gila kan? Terus, gimana caranya MPSI ngebantu kita navigasi di tengah badai ini? Jawabannya simple. MPSI itu ngasih kita peta jalan. Sebuah siklus hidup proyek yang jelas dan sangat terstruktur. Kerangka kerja ini intinya nge-breakdown satu proyek raksasa yang bikin pusing jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diurus. Mulai dari fase inisiasi, di mana kita nentuin mau bikin apa sih sebenarnya. Lanjut ke perencanaan, kita bikin petanya. Terus eksekusi, ini saatnya ngoding dan ngebangun produknya. Dan yang nggak boleh ketinggalan, fase pemantauan dan pengendalian, yang jalan terus buat mastiin kita nggak nyasar. Seni dari MPS itu sebenarnya ada di sini. Di kemampuan buat menyeimbangkan banyak hal sekaligus. Bayangin aja kayak pemain sirkus yang harus jagain beberapa piring biar tetap muter di atas tongkat. Nggak boleh ada yang jatuh. Nah, piring-piring itu apa aja? Ya ini dia, ada lingkup pekerjaan, ada jadwal yang mepet, ada biaya yang terbatas, ada kualitas yang harus dijaga, dan tentunya semua permintaan dari klien. Coba deh, kalau satu piring goyang, misalnya klien minta nambah fitur, pasti piring yang lain ikut goyang juga kan? Nah, tugas manajer proyek itu jagain semua piring ini tetap seimbang dan berputar. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Oke, MPCI ini kerangka kerja yang kita andalkan sekarang. Tapi, dengan teknologi yang makin hari makin ngebut, kira-kira metode manajemen kayak apa ya yang kita butuhin di masa depan?